daerah-daerah pedalaman atau daerah yang apa namanya itu daerah dalam dah. Untuk masalah surat menyuratnya itu seperti apa itu, Pak? Dalam banget gitu ya. Iya, dalam pedalaman gitu, kayak yang punya adat, yang masih daerah adat-adat gitu. Awam juga pengen tahu juga. Kita kayaknya ngobrol juga harus pindah nih ke tempat yang model-model rumah adat ini ya. Kita geser ke sana, ayo. Apa daerah pedalaman, apa mungkin ada surat menyuratnya, ada surat-suratnya, tanah-tanahnya gitu. Nah, Mungkin atau dari pemerintah ada program baru gitu. Kan kalau yang kita tahu dulu katanya kebanyakan orang sono pada nggak punya surat gitu, ada surat-suratnya tanahnya. Apa mungkin sekarang ada suratnya atau gimana itu, Pak? Kalau daerah-daerah istilahnya pedalaman yang orang-orang adat itu. kalau dia sudah membentuk sebuah masyarakat adat, nah di situ biasanya kan ada ketuanya. Ketua adat ya. Ada ketua adatnya. Nah, di ketua adatnya ini biasanya dia membuat sebuah aturan, sebuah ketentuan yang dipatuhi oleh seluruh anggota adatnya. Nah, di situ biasanya juga kalau dulu ada namanya kayak seserahan upeti atau apa namanya ya. Pokoknya kalau orang memberikan sesuatu kepada ketua adat gitu ya. Nah, itu sebetulnya asal muasalnya pajak itu seperti itu. Jadi kayak zaman dulu gitu ya. Kalau kita tahunya kan pajak kemudian bangunan itu karena pemerintah. Ada pemerintahan. Nah, kalau mereka sebetulnya ada juga, tetapi pemerintahannya ya pemerintahan di lingkungan adat itu. Nah, tinggal sejauh mana adat itu diakui ataukah tidak oleh pemerintah, apakah ada surat keputusannya atau dia mengenai kepemilikannya juga sudah diketahui. Karena bisa juga di beberapa wilayah itu memang kita tidak tahu. Pemerintah itu tidak tahu di dalamnya itu ada orang. Oh iya. Ada sekumpulan orang. Ya dikiranya hutan aja kan. Nah, ternyata ada suatu perkumpulan ya. Ada komunitas di situ, dia tinggal di situ, dia juga pindah-pindah di situ, berkeluarga di situ. Nah, ini emang perlu ada kearifan lokal juga di situ, juga kebijaksanaan dari pemerintah. Apa dipaksa? Diusir? Kan nggak mungkin juga. Memang dia dari dulu ada di situ. Iya. Ya, dia dari bayi ada di situ, neneknya, kakeknya ada di situ, buyutnya juga ada di situ. Cuman pemerintah tidak mendatanya atau belum sampai ke situ. Maka di sini sebetulnya ya salah satu kewajiban dari pemerintah juga untuk mendata mereka. Menurut saya sih seperti itu, didata. Kalau mereka diminta untuk silakan lapor, dan mereka juga kan nggak tahu. Ya, lapor kemana ya? Dia juga nggak paham jangan-jangan. Enggak kayak kita ya lapor ke RT. Ya kita ada RT RW. Nah, mereka ada nggak RT RW-nya? Iya. Paling kalau dia paling membentukkan ketua adat. Nah, itu mungkin karena biasanya kan kalau sudah ada orang banyak berkumpul, pastilah ada sesepuhnya lah. Iya, ada ketuanya. Dituakan melalui kadang-kadang perebutan kekuasaan atau kuat-kuatan atau tua-tuaan gitu ya. Yang paling tua jadi orang pemimpinnya atau yang paling gede badannya jadi pemimpinnya kan gitu kan. Kita juga nggak tahu. Tapi ini perlu didata sebetulnya. Nah, ketika sudah didata, sudah tercatat, tinggal diakui ataukah tidak. Kalau pemerintah sudah mengakui bahwa di situ ada sebuah masyarakat adat, ada lingkungannya, barulah diketahui mana batasnya. Karena di antara wilayahnya gitu. Iya, di antara mereka juga kan bisa jadi silang pendapat, berselisih batas. Iya, bisa berebut kekuasaan juga. Berebut kekuasaan. Itu pertama perlu didata. Setelah itu batasnya di mana. Kemudian dipastikan kalau mereka emang sudah jelas, ada ketuanya, masyarakatnya ada, tanahnya ada, ditetapkan. Itu SK bisa surat keputusan dari pemerintah setempat diputuskan. Nah, akhirnya diketahui, dipetakan. Sehingga nanti kalau ada kebutuhan dari pemerintah atau mungkin dari pihak swasta yang meminta ke pemerintah untuk izin, nah, nanti diinformasikan di situ ada masyarakat adat, jangan semena-mena, jangan langsung diratakan begitu saja, nah, karena sudah didata. Nah, adapun mereka ketika sudah tahu, sudah didata, nah mereka sudah ada ketuanya, barulah diproses tuh untuk bagaimana kepemilikannya, apakah kepemilikannya untuk wilayah tersebut diberikan kepemilikan ulayat ya, artinya yang ditandatangani atau diberikan kepada ketua-ketua adatnya atau seluruh masyarakat yang ada di situ. Misalnya di situ ada 50 orang, berarti pemilik
batas itu, Punya. bidang itu, tanah lokasi itu adalah 50 orang. Dia tidak bisa menjual belikan karena sudah disepakati. Tidak bisa juga ketika nanti ada kebutuhan dari pemerintah, juga ada ganti rugi di situ tentunya. Iya. Swasta mau pakai, ya ada hitungannya, nggak main rata-rata. Iya. Ada untungnya juga ya kayak gitu, misalnya kita tahu kayak data warga atau surat menyurat. Kalau kita tahu di pemerintah kan ada bantuan apa enggak, ada untungnya juga kan tuh. Betul. Ada surat menyurat kayak gitu kan ada untungnya nih. Nih warga kayak gini, karena kan udah ke input atau udah ke data sama pemerintah, pasti ada bantuan biasanya. Kalau ada bansos misalkan, Iya. oh ada orang di situ tuh, ada yang sakit, itu bisa bantu di situ. Bisa ada bantuan ya. Jadi dua belah pihak nih, pemerintah juga perlu mendata dan mereka jika ada di dalamnya ada yang sudah paham juga perlu melaporkan. Iya. Nah, tapi yang paling paham harusnya dari pemerintah juga dong, yang punya segala sumber daya. Iya. Ada bagian pengukurannya, ada pemetaannya, ada yang perlu mendatanya. Iya. Jumlah penduduknya berapa. Nah, kalau sudah, itulah. Mungkin ke depan itu seharusnya sesuai dengan peraturan yang sedang digodok dan sekarang juga sudah terbit ya. Nanti kita bahas untuk aturannya. Bahwa untuk masyarakat ada tanah ulayat itu juga perlu didaftar di data. Ada pendataan. Ada dataannya. Kemudian nanti untuk kepemilikan tanahnya juga diatur haknya. Hak atas tanahnya seperti apa? Apakah hak milik, HGB, hak pakai, atau hak pengelolaan? Nah, kita pelajari lebih lanjut. Karena ada batasan-batasannya. Kalau dia sebuah tanah ulayat, tanahnya akan diberikan hak apa? Karena itu kan satu kumpulan orang, ada ketua adatnya, siapa yang ditulis di situ namanya. Nah, nanti pajak juga akan terkait dengan hal itu. Negara juga akan diuntungkan tentunya. Iya. Ketika sudah mereka paham, nah pajak itu barulah ada tuh. Iya. Pajak bumi dan bangunan. Gimana mau dipajakin, datanya nggak ada. Iya. Iya, masih gelap ya. Tapi dulu ada, kalau menurut orang tua nih ya, dari kecil pernah cerita bahwa orang dulu itu kalau panen padi itu, karena mungkin belum ada surat menyurat ya, ada ke desa misalkan berapa gedeng gitu ya, ingat nggak ada kayak orang tua bicara kayak dulu? Iya. Iya, ada padi ke desa nyumbang berapa PD. Sebenarnya itu masuk PB, bumi bangunan sebenarnya ya? Pajak bumi Sebetulnya bangunan dulu itu kayak gitu kali ya? Pajak kepada pemimpin, udah penguasa itu. Iya kali dulu kayak Iya, gitu. kalau gitu. Oh, zaman Belanda ada lagi, apa upeti. Upeti itu. Oh, tapi kalau zaman itu ada yang maksa sampai di namanya juga penjajah, mintanya dengan cara paksa. Di Barang siapa yang melintas di kawasanku maka dia akan kenakan upeti. Nah iya, jadi kan barang siapa itu kena bayar upeti. Ini kan jadi seperti itu. Zaman kerajaan dulu tuh ya. Bayar sewa kalau Bayar gitu. sewa. Nah, tapi kalau sekarang sudah negara ini sudah merdeka, tentunya tidak bisa semena-mena begitu, ada Iya. aturannya.